Halo semuanya, teman-teman. Pada kesempatan ini saya berada di pondok kecil dan pondok ini sangat-sangat luar biasa bagi saya. Nah, ini di pondoknya Om Remi. Om Remi ini dari Manggarai, tepatnya di Sumbi, Manggarai NTT, teman-teman. Eh, Sore ini saya ngopi bareng Om Remi sambil ngobrol atau berbagi cerita dari Om Remi seputaran dunia pertanian, teman-teman. Sore ini saya sangat merasa luar biasa bisa mendapatkan uh, pengalaman dari Om Remi, ya. Dan sama kasih tahu para teman-teman, ini merupakan uh, pupuk organik yang dibuat oleh Om Remi sendiri. Nanti seperti apa cerita dari pupuk ini, nanti Om Remi sendiri yang akan Ya, menceritakan kepada teman-teman. Selamat berjumpa Om Remi. selamat sore. Selamat sore. Kita ngopi sore santai. Iya, Oke, Om Remi mungkin bisa berbagikan pengalamannya kepada teman-teman dan juga menceritakan tentang ini. Tapi sebelum itu Om Remi mungkin bisa perkenalan dulu. oh iya, nama saya Reni. Saya asli dari Manggarai Flores. Tepatnya saya dari Cumbi Rahong. Subirahong. Cumbi Rahong. Jadi saya mungkin sedikit mengajak sekaligus membagi pengalaman saya sebagai seorang petani. Petani itu sebenarnya itu enak dan hasilnya juga tidak seperti yang dibayangin orang lain. Lumayan. Jadi untuk kebutuhan hidup itu kalau petani, yang penting jadi petani yang benar. Jadi karena dari pengalaman saya sendiri, saya bertani itu petani cabai sama melon. Pupuk yang saya guna juga yang saya gunakan juga adalah pupuk saya buat sendiri dan hasilnya ya seperti Nanti itu. akan kita Ya, nanti tampilkan bisa hasilnya, hasil lihat dari lihat di pupuk luar ini, teman-teman. itu yang pertama. Yang berikutnya soal uh, usaha di bidang pertanian yang perlu diperhati itu kan adalah kondisi tanah. Kondisi tanah. Ya. Nah, kondisi tanah bagaimana, kira-kira ya pH-nya berapa, tingkat struktur tanahnya itu bagaimana. Nah, terus yang berikutnya juga keadaan iklim. Karena kalau usaha pertanian kita mendapati iklim yang ekstrim, itu juga resiko di bidang pertanian itu sangat besar, terutama tanaman yang kita tanam itu banyak mendapat kendala. Biasanya kena jamur, kena busuk batang, kena patek kalau di cabai, kalau di melon itu biasanya kena cacar buah, kena layu. Itu layunya juga macam-macam. Ada layu bakteri, ada layu fusarium. Nah, itu yang utama. Nah, dari pengalaman itu, saya itu berusaha membuat pupuk berupa nutrisi untuk tanaman, sehingga tanaman yang menggunakan pupuk ini itu mendapat imun yang kuat. Jadi kalau ada cuaca yang ekstrim, itu dia daya tahannya lebih kuat dibanding tanpa menggunakan pupuk yang kita bikin. Jadi ini pupuk bahan dasarnya itu kalau menurut saya sendiri ini eksklusif. Nah, karena ini bahan dari rempah-rempah dan salah satu bahan yang harus digunakan berupa buah. Tapi bukan buah juga bukan buah sembarangan tapi buah anggur. Nah, itu menggunakan buah anggur lokal bukan anggur impor. Nah, selama saya menggunakan pupuk ini, tanaman saya memang tetap ada dapat masalah tapi kecil. Jadi, setiap kali tanam pasti tetap saya panen dengan baik. Terutama melon, cabai itu selalu mendapat hasil yang sangat bagus dibanding dengan yang teman-teman yang lain menggunakan pupuk kimia. Jadi inti utama saya itu bagaimana kalau orang lain prinsipnya itu menjaga kesehatan tanaman,
Kalau saya tidak, saya menjaga kesehatan tanah. Kalau tanahnya baik, banyak unsur mikroorganisme yang ada dalam tanah itu bagus, itu juga kita mau tanam apa saja pasti tanamannya sehat dan kuat. Nah, untuk menambah itu saya gunakan itu berupa nutrisi ini untuk tanaman. Jadi nanti pendengar atau pemirsa nanti bisa Atau lihat yang hasilnya. mampir yang- di obrolan kami ini akan kami tunjukkan ya Nanti- hasil dari ini pupuk ini Om ya. Nah, nanti bahan-bahannya juga kita Ya. jelaskan, terus hasil daripada Hasil dari- itu proses pembuatannya bagaimana itu nanti kita jelaskan. Oke. Itu teman-teman mungkin sekilas cerita. Nanti untuk pupuk ini saya dengan Om Remy bisa mengajak teman-teman yang pengen belajar lebih jauh datang ke pondok ini teman-teman, karena pupuk ini diproduksi di pondok ini, di pondok kecil ini, tapi sangat bermanfaat ya. Ya. Om Remy ini kan mungkin teman-teman tanya nih, Om Remy ini bisa membuat pupuk ini atau banyak tahu lah tentang pertanian itu. Memang Om Remy ini sekolah di pertanian atau memang Om Remy ini belajar sendiri atau Iya. mendengarkan cerita dari orang lain? Itu juga kami perlu tahu Om Remy. Ya sepintas memang kalau saya sebenarnya itu sekolahnya itu sekolah peternakan. Peternakan ya. Kalau soal tanya ternak ya saya juga paham. Paham ya. Nah, terus dulu pernah kita waktu masih kerja di instansi, kita pernah ikut belajar tentang ilmu tanah, ilmu tanaman, terus kesehatan tanaman, ilmu hama dan penyakit pada tanaman. Jadi tapi itu cuman ya seperti sedikit cuman pintu masuk untuk saya untuk lebih belajar. Nah, dari situ saya kembangkan karena lihat kondisi keadaan teman-teman petani yang pernah saya lihat itu sangat memprihatinkan, di mana mereka mengeluarkan biaya banyak, tapi hasilnya juga sangat minim. Jadi dasar itu saya buat belajar tentang pupuk ini ya bukan waktu yang singkat, lama. Nah, lama itu ada belasan tahun. Jadi baru menemukan bahan-bahan yang untuk memperbaiki tanah, untuk menjaga kesehatan tanaman itu rupanya ada di sekitar kita. Misalnya dari rempah-rempah itu yang seperti yang saya sebutkan. Nanti kita lihatlah cara itunya, bagaimana prosesnya. Oke, itu teman-teman untuk Om Remy ini berpendidikan latar belakangnya peternakan. Yang mau tanya tentang ternak juga boleh nanti sama Om Remy. Boleh. Tapi sekarang Om Remy lebih tekun ke dunia pertanian, dan Om Remy ini singkat cerita dengan saya, Om Remy ini kursus di bidang pertanian, pembuatan pupuk, dan juga yang menarik kalau teman-teman tahu Om Remy ini punya pengalaman dulu bekerja di salah satu PT di Surabaya teman-teman ya. Tapi ini singkat cerita pengalaman Om Remy. Kalau pengen tahu cerita itu nanti silahkan datang ke pondok ini teman-teman. Nanti Om Remy akan ceritakan. Karena bagi saya kalau ceritakan di sini agak sedikit gitu. Oke teman-teman, itu singkat cerita. Nah untuk selanjutnya nanti mari kita simak sama-sama. Ini di kebunnya Om Remy. Di sini Om Remy saat sekarang musim cabai ya. Ya musim cabai. Melonnya udah selesai. Udah panen melonnya. Nanti tapi saya akan tampilkan beberapa gambar ya atau video dari hasil panen melonnya Om Remy sendiri. Nah, ini di sini sekarang ini sedang banyak cabai ya di kebun. Nanti kita akan tunjukkan atau nanti kita akan lanjutkan obrolannya di luar sana. Om Remy akan jelaskan nanti ya tentang cabai, dan juga nanti kita akan lihatkan proses fermentasi dari pupuk ini. Teman-teman, pupuk ini sangat luar biasa dan sudah terbukti dari Om Remy sendiri ya. Silakan teman-teman di Jogja, sekitar Jogja yang punya usaha bidang pertanian nanti bisa hubungi Om Remy ya. Nanti
Terima Di konsultasi. deskripsi nanti saya akan simpankan nomor atau kontaknya Om Remy ya. Itu teman-teman. Dan pada intinya adalah eh, saya mengajak teman-teman yang khusus dari Manggarai ya Manggarai, maupun NTT lah. NTT. NTT. Om Remy ini bisik dengan saya untuk teman-teman yang belajar di bidang pertanian. Silahkan datang ngobrol dengan Om Remy. Om Remy sangat terbuka untuk berbagi dengan teman-teman. Ya. Silakan datang teman-teman di sini nanti di pondoknya Om Remy. Alamatnya di mana nih Om? Dusun Ngancar, Tridadi Sleman. Ya itu. Nanti. Atau nanti bisa nanti hubungi Om Remy ya. Itu teman-teman bagi saya ini sangat-sangat istimewa sekali ya. Om Remy yang berasal dari Manggarai ya berhasil di bidang pertaniannya di sini dan Om Remy punya harapan untuk teman-teman yang kuliah di pertanian untuk belajar banyak di lapangan, terutama Om Remy menyediakan lapangan praktek lah untuk teman-teman sehingga teman-teman pulang ke Manggarai, ke NTT ya, nanti teman-teman bisa kembangkan apa yang menjadi potensi dari teman-teman itu karena Manggarai atau NTT ini tanahnya subur Om ya. Iya, kalau saya lihat itu saya ke daerah Manggarai, Flores lah, mulai dari Ngada, Manggarai, terus ke Sumba, apalagi di timur itu sangat potensi. Hanya pengolahan pembangunan pertaniannya masih minim, masih minim. Padahal potensinya itu sangat sangat besar, sangat bagus. Sangat bagus ya. Itu Kalau untuk itu teman-teman. Di luar pertanian juga teman-teman yang pengen mau belajar ya tentang dunia pertanian silakan mampiri pondok kecil ini ya. Om Remy setiap harinya di sini. Om Remy sangat-sangat terbuka untuk teman-teman yang pengen belajar. Terutama ini Om. Ini untuk teman-teman yang semester akhir yang di pertanian ini. Kalau teman-teman sulit untuk mencari lahan dan juga teman-teman mau konsultasi tentang teman-teman mau skripsi tentang apa ya. Silakan nanti bisa mampir di Om Remy itu. Oke Om Remy, kita akan oke, Om Remy bisa bantu nanti teman-teman. Oke, teman-teman kita lihat bagaimana Om Remy menggunakan pupuk ini dan juga kita lihat hasilnya. Nanti silakan ikuti terus dan kemudian nanti akan lihat juga bagaimana fermentasi dari pupuk ini. Oke? Seperti itu teman-teman.